Servo. Jadi kita lanjut tentang servo sekali lagi. Jadi apa sih yang ada dalam pikiran bawah sadar? Bagaimana kita kupas sekali lagi biar lebih paham. Setuju? Pertama, ada yang namanya habit atau kebiasaan. Itu ada di bawah sadar. Dan apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah sebuah perbuatan yang diulang-ulang. Perbuatan itu bisa hal yang bermanfaat, bisa hal yang tidak bermanfaat. Katakan kebiasaan merokok. Maaf ya, harus membawa diskusi kebiasaan merokok yang tidak baik bagi kesehatan. Tahu sih logikanya, alias atas sadar tahu bahwa rokok tidak terlalu baik untuk kesehatan. Tetapi 88% bawah sadarnya atau bawah sadar pikiran manusia terbanyak bilang merokok itu enak, merokok itu menimbulkan kreativitas dan lain sebagainya. Itulah makanya kebiasaan merokok walaupun negatif tetap dilakukan oleh banyak orang karena bawah sadar lebih mendominasi dari pikiran atas sadar. Perbuatan olahraga yang diulang-ulang sejak kecil membuat olahraga jadi kebiasaan. Itu kebiasaan positif pengaruhnya dan ada banyak contoh baik, buruk, benar, salah dalam urusan kebiasaan atau habit. Ada hal yang lebih dalam dari kebiasaan, yaitu apa? Kebiasaan yang diulang-ulang. Kebiasaan yang diulang-ulang menjadi servo mekanisme namanya. Apa pengaruh servo mekanisme? Hal ini berbeda dengan kebiasaan karena seakan-akan kebiasaan adalah hal yang dilakukan secara sadar. Misalnya janjian main badminton jam 7 malam, datangnya jam 8 karena memang persiapannya telat. Namun kalau Anda seseorang yang memiliki servo terlambat, dia tahu jam 7 acaranya dan jam 6 sudah berangkat dari rumah, tapi salah ambil jalan, lalu kena macet dan banyak masalah lagi sehingga dia datangnya jam 8. Ada beda di sini. Habit, kebiasaan terlambat, sedangkan servo terlambat itu beda. Servo itu seakan-akan semesta yang membuat dia terlambat. Jadi bedanya, habit terlambat sengaja dilambat-lambatan. Sekali lagi, kalau servo terlambat maka seakan-akan semesta yang membuatnya terlambat. Ini harus perlahan dipelajarinya tentang servo mekanisme ini. Servo ini kalau kita tidak tahu kita memiliki servo apa, maka hal yang terjadi berulang-ulang dalam hidup kita seakan-akan bukan kita yang melakukannya, tapi semesta yang mengaturnya. Maka kita akan frustrasi dengan jalan kehidupan kita. Kuncinya adalah kenali servo Anda. Servo mekanisme ini membuat kehidupan seseorang jalan di tempat atau dikenal dengan sebutan rat race. Tikus yang berlari di bulatan di sangkarnya. Dia hanya lari di tempat. Maksudnya banyak manusia mendapat kesialan di tempat itu-itu saja. Kegagalan di tempat itu-itu aja. Dan hal-hal yang berulang-ulang itu adalah servonya dia. Misalnya pembantunya kalau lebaran pulang kampung pasti gak balik ke rumah. Sehingga dia tidak pernah punya pembantu lama. Alasannya macam-macam. Ada yang pindah kerja, ada yang nikah, ada yang merawat orang tuanya, ada yang dapat kerja di kampungnya. Banyak lagi alasannya, namun intinya servo si nyonya memang gak pernah bisa punya pembantu lama. Kita perdalam sekali lagi pemahaman. Kemudian gimana kalau kita buat sesuatu yang baru? Misalnya gajinya dinaikin lebih mahal daripada gaji pembantu yang lain. Apakah begitu pulang lebaran dia balik? Lihat, kalau servonya memang pembantu tersebut tidak pulang, ada aja untuk membuat alasan pembantu tidak pulang. Bahkan dikasih fasilitas yang sama, makan yang sama dengan ownernya atau tuannya. Kemudian dikasih fasilitas seperti TV dan lain sebagainya. Tapi ada aja alasannya. Jadi ini yang harus difahami bahwa servo itu tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan, tetapi program bawah sadarnya yang harus dibenarkan. Kita lanjut ya, kita perdalam lagi pemahamannya. Ada orang yang servonya pindah kerja. Setiap 2 tahun pindah kerja. Sudah 4 kali. Dan ini yang kelima. Yang pertama perusahaannya tutup. Berikutnya ribut dengan atasan. Berikutnya dibajak, di-hijack ke tempat yang lain. Berikutnya difitnah menggelapkan uang. Intinya setiap tahun kedua bekerja, ada aja masalah mulai timbul menggerogoti dirinya sehingga dia harus pindah. Ada servo yang lain lagi, yaitu servo kantong kosong. Kalau tadi servo pindah kerja, kalau yang awal adalah servo gak punya pembantu lama ya. Sekarang kita lanjut ke servo kantong kosong. Seseorang ini seakan-akan tidak bisa menabung. Misalnya dia bekerja sebagai pegawai, gajinya cukup untuk bayar kos-kosan. Lalu pangkatnya naik 2 tahun kemudian, gajinya naik. Lalu pindah kosan yang dekat kantor yang lebih mahal. Karena pekerjaan kantor menumpuk, lebih enak tinggal yang di dekat kantor. Akhirnya tidak punya uang lagi bersisa untuk menabung. Tahun berikutnya karirnya naik jadi manajer, gajinya besar. Apa yang terjadi? Adiknya di kampung minta dibiayai karena ayahnya udah sakit-sakitan. Lalu jabatannya naik lagi menjadi vice president.
mulai menikah dan sekarang posisinya direktur, 20 tahun kemudian kerjanya dapat 35 juta per bulan. Ternyata tabungan nggak punya, rumah masih belum lunas, cicilan besar dan lain sebagainya. Servo kantong kosong ini ada aja alasan untuk uang tidak bisa menetap di kantong seseorang. Katakan gajinya 8 juta, cicilan motor plus biaya hidupnya 1 bulan habis. Lalu lebaran dapat 2 kali gaji. Ternyata tidak ada kesisa juga buat tabungan. Kenapa? Habis buat lain-lain. Lalu dapat bonus prestasi 2 kali gaji, 8 juta plus 16 juta, bisa nabung? Nggak bisa juga. Ada aja berita asuransi jatuh tempo, mertua sakit, AC kamar bocor, STNK mati harus diperpanjang. Intinya habis lagi dan begitu seterusnya. Lucunya kalau dia lagi nggak ada uang, nggak ada masalah tuh, biasa-biasa aja. Tapi begitu dia dapat uang, bonus dan lain sebagainya, timbul lagi lah, bannya bocor lah, anaknya sakit dan lain sebagainya. Itu namanya servo kantong kosong. Servo ini ada banyak macam. Kenali servo Anda. Dan apa yang kita lanjutkan? Kita akan perbaiki dengan video ini. Karena servo adalah perilaku yang diulang-ulang yang jadi kebiasaan. Yang kebiasaan tersebut dengan sengaja diulang-ulang lagi, jadilah servo mekanisme. Jadinya jalan hidup Anda yang melayani Anda. Servo mekanisme bahasa Latin yang diterjemahkan adalah servo atau serve atau melayani. Mekanisme adalah sistem mekanik. Servo mekanisme kalau disederhanakan adalah sistem kehidupan yang melayani seseorang. Dan semua ini adalah man-made, ciptaan manusia. Manusia sendiri yang menciptakan. Servo dan habit itu adanya di pikiran bawah sadar. Kenali, yang negatif diubah. Program tersebut kami beri nama subconscious reprogramming. Program ulang pikiran bawah sadar. Setelah kita kenal 5 macam hal yang ada di bawah sadar, kita mulai mereview. Salah satunya adalah habit yang menjadi servo mekanisme. Dan servo tadi kalau negatif harus segera diubah. Kalau tidak ini akan mengulang-ulang terus dalam kehidupan seseorang. Kita sudah membahas dari 1 sampai 5 program pikiran bawah sadar. Dan ini juga membuat kita mengerti kita memilih jalan hidup kita dengan memasang install software kemakmuran, software kesehatan, software kebahagiaan. Semua ini bisa terpasang dengan baik kalau menjadikan servo negatif tadi hilang dan diubah. Kita melakukannya dengan teknik subconscious reprogramming. Tekniknya, percaya saya, semudah membalik tangan. Allah Maha Adil. Apa yang bisa terpasang bisa dibongkar. Apa yang tidak ada bisa jadi ada. Apapun bisa diinstal karena manusia adalah wakil Allah di bumi. Khalifah fil ard, memiliki kemampuan ekstra. Jadi mulai paham tentang servo mekanisme. Oke, selanjutnya kita akan memahami tentang subconscious mind, mengenal bagian terdalam pikiran bawah sadar dan bagaimana melakukan pemrograman ulang pikiran bawah sadar yang salah dan ingin kita rapihkan.